Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nidia Agusti dengan nomor BP 2412021. Di sini saya akan menjelaskan tentang reaktor kimia. Apa itu reaktor kimia? Reaktor kimia adalah suatu alat atau bejana yang dirancang khusus sebagai tempat berlangsungnya reaksi kimia, di mana reaksi atau reaktan diubah menjadi produk dengan kondisi operasi tertentu seperti suhu, tekanan, waktu tinggal, dan konsentrasi yang terkontrol. Dalam teknik kimia, reaktor kimia tidak hanya berfungsi sebagai tempat reaksi, tetapi juga sebagai unit proses yang menentukan konversi, selektivitas, dan laju produksi. Oleh karena itu, perancangan reaktor kimia harus mempertimbangkan aspek kinetika reaksi, neraca massa, neraca energi, serta keselamatan operasi. Selanjutnya itu reaktor kimia berdasarkan bentuk fisik. Reaktor pertama itu reaktor tangki dengan karakteristik berbentuk silinder, dapat dilengkapi pengaduk, volume relatif besar, dan cocok untuk reaksi homogen. Contoh aplikasi industrinya itu ada industri farmasi, fermentasi. Yang kedua itu ada reaktor pipa dengan karakteristik berbentuk pipa panjang dengan diameter kecil, dan video sepanjang reaktor, profil konsentrasinya berubah. Contoh aplikasi industrinya yaitu ada industri petrokimia. Ketiga yaitu ada reaktor unggun tetap dengan karakteristik berisi katalis padat yang diam, fluida mengalir melewati unggun katalis. Contoh aplikasinya itu ada industri minyak dan gas. Yang keempat yaitu ada reaktor unggun terfluidisasi atau fluidized bed reaktor dengan karakteristik partikel padat tersuspensi oleh cairan fluida dan perpindahan panasnya. Contoh aplikasi industrinya ada yaitu pada proses cracking katalik dan pembakaran batu bara. Selain reaktor kimia berdasarkan bentuknya, juga ada reaktor kimia berdasarkan pengoperasiannya. Yang pertama ada reaktor batch. Dengan cara pengoperasiannya, reaktor dimasukkan sekaligus. Produk dikeluarkan setelah reaksi selesai. Karakteristik utamanya itu tidak ada aliran masuk dan keluar selama reaksi. Konsentrasi dan suhu berubah terhadap waktu. Contoh aplikasinya itu ada industri farmasi, kosmetik, dan laboratorium. Yang kedua itu ada reaktor semi-batch. Dengan cara operasinya, sebagian reaktan dimasukkan atau dikeluarkan selama reaksi berlangsung. Karakteristik utamanya yaitu lebih fleksibel dibandingkan batch, dapat mengontrol laju reaksi dan panas reaksi. Contoh aplikasinya itu lebih fleksibel dibandingkan batch, dapat mengontrol laju reaksi dan panas reaksi. Yang kedua itu ada Continuous Sterility Tank atau CSTR. Dengan cara operasinya, reaktor maksud dan produk keluar secara kontinu dengan pengadukan. Karakteristik utamanya yaitu konsentrasi dan suhu seragam, mudah dikontrol, cocok untuk produksi besar. Contoh aplikasinya itu ada di industri petrokimia dan industri kimia dasar. Yang keempat ada plug flow reaktor atau PVR. Dengan cara reaksinya, reaktor mengalir kontinu sepanjang reaktor berbentuk pipa. Karakteristik utamanya itu tidak ada pencampuran aksial, konversinya tinggi. Contoh aplikasinya itu ada di industri petrokimia, pengolahan gas, dan industri pupuk. Selanjutnya itu ada penggunaan, keunggulan, dan kelemahan reaktor kimia. Pertama yaitu jenis reaktor batch yang digunakan untuk produksi skala kecil, penelitian laboratorium, industri farmasi, dan reaksi dengan waktu tinggal lama. Keunggulannya yaitu fleksibel untuk berbagai jenis reaksi, mudah dikontrol, cocok untuk berbagai kondisi operasi. Kelemahannya itu tidak kontinu, produktivitas rendah, biaya operasi per satu produk relatif tinggi. Yang kedua yaitu ada reaktor semi-batch digunakan pada reaksi yang memerlukan penambahan reaksi secara bertahap, misalnya reaksi exotherm. Keunggulannya itu kontrol reaksi lebih baik, mencegah reaksi berlebih dan lebih aman. Kelemahannya yaitu pengoperasian lebih kompleks, sulit dimodelkan, tidak sepenuhnya kontinu. Yang ketiga adalah Continuous Stirred Tank Reactor atau CSTR. Penggunaannya itu digunakan pada industri kimia, pengolahan limbah, fermentasi, dan reaksi cair. Keunggulannya yaitu kondisi operasinya seragam, mudah dikontrol, cocok untuk reaksi kontinu. Kelemahannya itu konversi per volume lebih rendah dibandingkan PVR, membutuhkan volume reaktor besar. Yang keempat yaitu ada plug flow reaktor PVR digunakan untuk reaksi gas atau cair kontinu dengan laju reaksi tinggi seperti industri petrokimia. Keunggulannya yaitu konversi tinggi, efisiensi, volume besar, cocok untuk produksi skala besar. Kelemahannya itu sulit dikontrol, tidak seragam suhu dan konsentrasi, sulit untuk reaksi exotherm. Contoh-contoh industri yang menggunakan masing-masing reaktor
Ada jenis reaktor batch, industri menggunakan yaitu industri farmasi, industri kosmetik, dan industri cat dan pewarna. Contoh proses atau produknya yaitu ada sintesis obat dan antibiotik, obat, pembuatan krim, lotion, parfum, fermentasi yogurt, tape, minuman fermentasi, dan produksi resin dan pigmen. Yang kedua itu continuous state tank reactor atau CSTR. Industri yang menggunakan yaitu ada industri kimia dasar, industri pupuk, industri petrokimia. Contoh produknya itu ada produk asam asetat, reaksi neutralisasi pada pupuk cair, reaksi alkilasi, dan reaksi cair kontinu. Yang ketiga ada plug flow reaktor atau PVR. Industri yang menggunakan ada industri petrokimia, minyak dan gas, polimer, dan kimia organik. Contoh produknya itu ada sintesis amonia, hidrogenasi, reforming katalik. Yang keempat itu phase bed reaktor unggun tetap. Industri menggunakannya ada industri energi, petrokimia, kimia, dan metalurgi. Contoh prosesnya yaitu pembakaran batu bara, cracking katalik, produk akrilonitril, proses roasting biji logam. Rumus-rumus rancangan reaktor yaitu ada yang pertama reaktor batch. Pada reaktor batch tidak ada aliran masuk dan keluar selama reaksi, sehingga perancangan didasarkan pada perubahan konversi terhadap waktu. Rumusnya yaitu T sama dengan integral dari X0 sampai X CO0 dibagi minus RA terhadap dx. Yang kedua yaitu ada continuous state tank reactor atau CSTR. Pada reaktor CSTR, reaktor masuk dan produk keluar secara kontinu dengan pencampuran sempurna, sehingga perancangannya didasarkan pada konversi pada kondisi keluar reaktor. Rumusnya yaitu V sama dengan FA 0 dikali X dibagi minus RA. Yang ketiga yaitu plug flow reaktor atau PVR. Pada reaktor PVR, reaktor mengalir secara kontinu tanpa pencampuran aksial, sehingga perancangannya didasarkan pada perubahan konversi sepanjang reaktor. Rumusnya yaitu V sama dengan FA 0 dikali integral dari 0 sampai X 1 per minus RA terhadap dx. Yang keempat yaitu packed bed reaktor atau PBR. Pada reaktor PBR, reaksi terjadi pada katalis padat, sehingga perancangannya didasarkan pada konversi terhadap berat katalis. Rumusnya yaitu W sama dengan integral dari 0 sampai X FA 0 dibagi minus R aksen A terhadap dx. Yang kelima yaitu ada reaktor semi-batch. Pada reaktor semi-batch terdapat aliran masuk dan atau keluar selama reaksi berlangsung, sehingga perancangannya didasarkan pada perubahan konversi terhadap waktu dan aliran. Rumusnya yaitu DNA per dt sama dengan FA 0 dikurangi FA ditambah RAV. Selanjutnya itu materi terakhir, hubungan laju reaksi dengan volume reaktor. Pada reaktor batch, laju reaksi berhubungan dengan perubahan konsentrasi terhadap waktu, bukan langsung terhadap volume reaktor. Volume dianggap tetap sehingga laju reaksi menentukan waktu reaksi yang dibutuhkan untuk mencapai konversi tertentu. Yang kedua ada continuous state tank reactor atau CSTR. Pada reaktor CSTR, laju reaksi berhubungan langsung dengan volume reaktor melalui persamaan V sama dengan FA0 dikali X dibagi minus RA. Semakin kecil laju reaksi, maka volume reaktor yang dibutuhkan semakin besar. Laju reaksi dihitung pada kondisi keluar reaktor. Yang ketiga ada plug flow reaktor atau PVR. Pada reaktor PVR, laju reaksi berubah sepanjang volume reaktor. Hubungan laju reaksi dengan volume dinyatakan secara diferensial, sehingga volume total reaktor merupakan hasil integrasi laju reaksi sepanjang reaktor. Yang keempat ada packed bed reaktor atau PBR. Pada reaktor PBR, laju reaksi tidak dikaitkan pada reaktor PBR. Yang keempat ada packed bed reaktor atau PBR. Pada reaktor PBR, laju reaksi tidak dikaitkan langsung dengan volume reaktor, melainkan dengan berat katalis. Namun secara tidak langsung, semakin kecil laju reaksi, maka berat katalis dan volume reaktor yang diperlukan akan semakin besar. Yang kelima ada reaktor semi-batch. Pada reaktor semi-batch, laju reaksi tergantung pada perubahan konsentrasi terhadap waktu dan adanya aliran masuk atau keluar. Oleh karena itu, hubungan laju reaksi dengan volume bersifat tidak tetap dan berubah selama operasi reaktor berlangsung. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.